kecurangan gitu? Ya, tentu semua partai berhasrat untuk lolos, Mas Budi. Berbagai peristiwa belakangan menunjukkan ada indikasi semua berusaha untuk lolos menuju 4%. Kasus PSI yang dihebohkan publik itu memang cukup janggal ya. Upaya untuk menaikkan suara karena ada upaya dari 2,5 menuju 3,1. Itu Yang curang siapa tapi? yang curang belum ditemukan, apakah PSI-nya atau penyelenggaranya atau orang-orang lain yang bekerja untuk itu. Tetapi ini upaya untuk mencapai target. Bayangkan PSI harus mengejar dari 2,5 menuju 4% membutuhkan 1,8 juta suara. Sebuah angka yang mustahil ya untuk dikejar, kecuali terjadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Tetapi upaya seperti ini ya karena memang partai setelah berusaha mendekati publik konstituennya, ternyata meskipun jumlahnya banyak, bahkan ada calon-calon tertentu mencapai angka yang sangat maksimum, tetapi mereka tidak bisa lolos untuk mewakili pemilihnya. Di sana yang memicu hasrat, selain juga kepentingan-kepentingan politik lain. Misalnya bagaimana tata kelola pemerintahan ke depan kalau partai tertentu tidak masuk atau keluar atau partai baru masuk. Begitu. Itu ada berkaitan dengan... Oke, baik. Grace silakan ditanggapin Ferry. Dasarnya apa Mas? PSI dikatakan curang? Bukan, saya bukan mengatakan curang. Tadi Anda Tetapi bilang kalau curang. mau dari 2,5 kan butuh 1,5%. Kebutuhan suaranya 1,8 juta. Dalam kondisi saat ini bagaimana mendapatkan angka 1,8 juta itu untuk lolos? Nah itu pertanyaan yang saya Jadi ajukan. Anda tidak mengatakan PSI curang ya? Saya tidak tahu siapa yang curang, apakah PSI-nya, penyelenggaranya, atau pihak tertentu. Itu yang saya sampaikan, Mbak Grace. Tetapi untuk penggelembungan sebesar itu, di hari seperti ini, sampai penentuan, kayaknya sih tidak mungkin. Anda mengatakan PSI menggelembungkan suara? Saya bilang, angka yang digelembungkan untuk saat ini tidak mungkin. Bagi saya tidak menuduh, tapi tidak mungkin kan boleh. Oke, saya mau memperjelas aja, gitu karena ya, bagi saya memang tidak akan mungkin angka dari 2,5 dalam hitungan beberapa hari besar melesat laju sendirian, gitu ya. Sementara ini perlu Mbak Grace perhatikan, perubahan angka bukan di persentase, tapi angka realnya berubah, turun naik, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya, Grace silakan. Si rekap ini kan merupakan work in progress ya Mas ya? Bukan si rekap saya maksudkan. Yang saya maksudkan angka perhitungan realnya. Iya, perhitungan real count ini kan yang kalau kita bisa lihat dipantau di lapangan kan beda-beda ya Mas. Karena masih manual work ya, pekerjaan manual. Artinya kalau kita lihat sekarang saya udah pegang nih D1 di dapil saya. Tetapi kalau kita lihat di Sirekap kan masih 30%. Yang berubah itu Mbak, bukan persentasenya, tapi penghitungan per TPS-nya. Perhitungan per TPS. Ya, angkanya misalnya 30, lalu ada yang naik, ada yang turun. Iya. Nah ini yang menurut saya tidak mungkin. Iya, kita kan perlu ingat bahwa proses sementara ada tren itu, hanya PSI yang naiknya signifikan begitu. Nah ini makanya nih Anda menggiring dengan berdasarkan data tidak menggiring, yang itu fakta jelas. Di lapangan. Kalau kita lihat, tinggal dilihat Mas, saja. Ini kan data manual ya. Di berbagai TPS kami juga menemukan misalnya batang lidi PSI itu ada 10 ditulisnya 0. Tapi kan kita nggak bilang PSI dengan sengaja digembosi. PSI selalu menghitung kasus batang lidi yang angkanya tidak terlalu besar. Tapi yang saya bicarakan ada beberapa daerah yang angka untuk PSI naik signifikan. Iya, sampai saat ini. Silakan Chris. Ya, salah satu partai yang dibully itu di komentar-komentar adalah Partai PSI ya, entah kenapa tapi itu fakta. Coba kita lihat di komentar ini ya. Misalnya nih, ada beberapa sih yang luar biasa pedes ya. Jelas beda kelas dan kasta antara politisi penjilat dan politisi berakhlak, antara yang punya malu dan yang melakukan. Nih kan satu nih. Kemudian mantap Pak Ferry. Natalia udah kepepet. Tapi Niel, itulah politikus penjilat. Grace, kalau belum bisa berpolitik dengan cerdas, mending balik lagi di jurnalis aja, malah terhormat. Gak ada tuh partai PSI cerita membangun bangsa, cuman membikin perpolitikan jadi kisruh. Lihat ketua umumnya gak punya kapasitas.
Aram pilih PSI. Grace Natali cocok dengan Irma Caniago. Sama-sama Jokowisme. Zamannya Anies di Jakarta, banjir PSI keluar-keluar. Tapi sekarang banyak banjir di Jakarta, PSI diam, melempem. Partai ditukar guling agar bisa nebeng. Esmosis sendiri kelihatan banget syukur PSI dan si Grace tak lolos. Emang betul Bang Ferry ini? Efek pimpinan penjilat partainya tidak laku. Memang PSI ya, memang tidak mungkin naik. Sebanyak itu mustahil. Ratakan Grace. Kini PSI bukan mempresentasikan partai anak muda yang dinamis dan berani. Elit PSI sudah jadi penjilat penguasa. Ketika berdirinya partai PSI, ketika itu nempel-nempel ke PDIP dan Jokowi, saya sudah gak yakin bahwa PSI ini ya berperilaku baik. Viralkan aja, jangan pilih calon dari PSI siapapun saja. PSI mau curang atau tidak curang pasti nyungsep. Tidak ada yang menarik untuk memilih PSI. PSI Partai Siluman Indonesia. Kemana Pak Haji Giring Ganesa? Ya, Jumaryo. Gak kedengaran suaranya. Tidak seperti ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. PSI itu kan tugas selalu mengkritik, bahkan sejak Anies Baswedan jadi gubernur hanya PSI, bahkan ya ber-SNI menuduh korupsi. Oh, partai baru yang aneh dengan membawa nama anak muda atau pemilik formula. Partai gurem. PSI partai kecil toh. Komplotan orang-orang gak jelas ada. Kok bisa berdiri ya partainya? Udah permainan makanya. Bisa punya pemimpin yang berkualitas. Gak berkualitas. Yang penting punya uang dan kuasa. PSI partai milik pribadi tuh. Kena semua kan? Jadi saya bilang itu PSI dibully, kenapa? Nah saya juga nggak tahu, tapi yang pasti itu yang terjadi. PSI kena bully.